Saya mau pergi ke Jogja, saat masih di rumah saya sholat jamaah. Oh, jamaah takbir, zuhur dan asar qashar. Pertanyaannya, apakah saya harus keluar kota terlebih dahulu baru boleh qashar, atau bisa saya lakukan di rumah? Pohon penjelasannya. Nah, ini juga sama. Kalau urusan kayak gini itu pasti Pak nggak sepakat. Ikhtalafa fihi ulama'una. Pasti ikhtilaf. Madzhabul jumhur minhum al-Hanafiyah, Syafi'iyah, Malikiyah, wal Hanabilah, 4 mazhab itu menetapkan bahwa nggak boleh kita mengqashar kecuali saat kita safar, kecuali kita sudah meninggalkan kampung kita. Belum boleh kita qashar, kata Imam Nawawi dalam Majmu', belum boleh kita qashar kalau kita masih di dalam kampung, apalagi masih di rumah. Nah, pengertian kampung ya, kita ini sepakat Pak. Ini kita kampung apa namanya? Jadi Cempak, Pondok Gede lah, anggap lah ya, Pondok Gede. Berarti keluar Pondok Gede baru kita boleh. Kita mau ke Semarang nih, kan rencananya Madrasatul Hadis mau ke Jogja. Sampai mau bayarin. Dah kan ke sono. Lah itu buat kita baru boleh melakukan qashar jamaah kalau di situ udah masuk waktu zuhur, kita ambil asar tarik ke zuhur, itu kalau sudah keluar dari Pondok Gede. Oh enggak Ustaz, misalkan ada yang bilang bukan Pondok Gede, kita ukuran di Bekasi, ya keluar Bekasi. Cikarang Bekasi bukan? Bukan. Oh, Cikarang bukan Bekasi. Kabupaten Cikarang. Nah, makanya keluar Bekasi kota buat masuk Cikarang sudah boleh qashar. Kalau memang katanya kotanya Bekasi. Tapi nah, pendapat yang kedua, nah ini termasuk yang diriwayatkan al-Imam Ibnu Munzir dari al-Imam Haris Ibn Rabi'i rahimahullahu taala, bahwa beliau ini Haris Ibn Rabi'i ini siapa? Salah satu muridnya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Kenal dengan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud? Sahabiyun jalil. Haris ibn Rabi'ah, nah termasuk di situ juga Al-Aswad ibn Yazid. Dia ini murid-muridnya Abdullah ibn Mas. Itu Haris ibn Rabi'i. Kalau dia mau safar, mau ke Jogja, mau apa, itu udah masuk waktu zuhur, di rumahnya dia sholat zuhur sama asar dua-dua langsung. Dan kata al-Imam Ibnu Munzir al-Muhaddis, beliau mengatakan ghairu wahidin min ashabi Ibnu Mas'udin, enggak satu dari murid-muridnya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud yang lakukan itu. Mau berangkat safar, di rumah udah zuhur, langsung di rumah dilaksanakannya zuhur 2, asar ditarik, asar 2. Nah, ini dua pendapat yang berbeda. Semua riwayatnya bisa dipertanggungjawabkan. Semua riwayatnya bisa dipertanggungjawabkan. Semua riwayatnya secara kacamata fikih ini sah. Berarti tinggal itu Pak, yang kayak gini mah gampang Pak. Itu kata Ustaz Rusmin, guru ngapa? Saya mau udah ntar aja kalau udah keluar Bekasi. Cakep. Tapi kalau Bang Pere, guru saya mah di sini aja. Aman. Lah kan orang masing-masing. Cuman udah tahu hukumnya, udah tahu dasarannya, makanya saya sebutin orangnya, saya sebutin mazhab-mazhabnya Pak. Tujuannya apa? Biar ini jadi satu khazanah keilmuan buat kita dan sebagai satu argumen dalil untuk yang nggak melakukan satu ketetapan hukum. Nggak ada fanatik-fanatik begini. Itulah ilmu yang diajarkan guru-guru kami di Al-Azhar itu. Saat pelajaran fiqhul muqarin, ya, juga saat diajarkan fiqhul kitab, fiqhus sunnah, itu semuanya guru-guru kami mengajarkan wal amru alal khiyar, al amru alas sa'ah. Selalu begitu guru-guru kami. Semuanya urusannya mudah, semuanya yang diluaskan. Pakai aja mana yang menurut kalian baik dan cocok dengan kondisi kalian. Makanya kan tadi saya bilang, kalau Ustaz Rusmin, guru, saya mah nanti aja kalau udah di Cikarang baru qashar jamaah. Lah lain tipikalnya sama Bang Pele. Lebang Pele mah, guru saya mah di rumah aman. Kan gak bisa kita samain. Itu pertama. Yang kedua, kondisi kita beda-beda.
Ada orang yang kondisinya terburu-buru, ada yang kondisinya memang lagi urgent, ada kondisinya memang lagi ngejar kereta. Kan repot, Pak. Ya, kita kalau jalan ini repot. Maka Imam Nawawi, apa beliau mengatakan? Kalau satu ketika kita ingin berpergian, anggaplah kita ingin ke Jogja. Cuman, perakiraan kita ini susah berhenti. Karena macet atau yang lainnya. Atau memang benar-benar kita ngajar deadline, ngajar waktu lah. Nah itu kata Imam Nawawi, boleh kita langsung tarik asar ke zohor, tapi nggak boleh dikosor. Zohornya 4, asarnya 4. Paham gak kira-kira? Kita mau berangkat nih ke Bandung. Ya, sama Mantulis. Berangkat kita ke Bandung. Guru udah zohor ini. Gimana? Ntar berhenti nggak asar? Repot kayaknya kalau berhenti. Hujan juga, kita pakai motor. Kan begitu. Atau kita pakai mobil repot dan macet. Ya udah kalau kayak begitu, sholat zohor 4, habis itu asar 4, sholat maghrib. Nah kenapa kata Imam Nawawi tidak dikosor? Karena kita masih di rumah. Karena masih di rumah. Kosor itu adalah sebuah keringanan dibolehkan saat kita udah safar. Kalau di rumah belum safar, istilahnya begitu. Maka dia hanya boleh digabungkan, tapi tidak boleh dikurangi. Kenapa memang? Karena penggabungan sholat secara hukum itu boleh. Walaupun kita lagi kagak kemana-mana, tapi dengan beberapa alasan tertentu. Salah satunya hujan gede. Hujan dari jam 11 nih, wos gede banget. Pak Haji Udin itu biasa jamaah di sini, Pak. Biasa jamaah di masjid, Mas Karmin, biasa jamaah di musola. Hujan jam 11 nggak berhenti, sampai jam 1. Nah itu boleh gabungin zohor 4, kemudian asar 4. Dengan catatan selesai sholat zohor atau selesai sholat asar, hujan masih turun. Atau setelah takbiratul ihram sholat asar, hujannya pastikan masih ada. Emang boleh, Pak. Nah makanya kalau kita ngerti hukum ini semuanya akan jadi mudah, Pak. Nggak ada yang sulit. Nggak ada yang sulit. Paham?